Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Huda Salsabila dengan NIM 2024-01-216. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah sudut pandang yang sangat relevan dengan keseharian kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana adab masjid dapat secara aktif meningkatkan kualitas hidup seseorang Muslim secara nyata. Dan melalui presentasi singkat ini, kita akan melihat bahwa adab-adab yang diajarkan di dalam masjid bukan sekedar formalitas ibadah, melainkan sebuah metode sistematis untuk melatih kesehatan mental, disiplin fisik, dan kepedulian sosial kita. Kita lanjut. Mari kita jujur, hidup di abad ke-21 ini sangat melelahkan. Kita dihujani informasi tanpa henti, notifikasi ponsel yang terus berbunyi, dan tekanan-tekanan mental yang tinggi. Disinilah hadirnya masjid, hadir bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, melainkan sebagai ruang pemulihan atau sensory restoration. Secara psikologis, saat kita melangkah masuk ke dalam masjid yang tenang dan bebas dari hiruk-pikuk komersial, otak kita otomatis menerima sinyal relaksasi. Adab masjid menjaga agar keheningan ini tetap terjaga, memberikan kita tempat perlindungan yang aman untuk mengistirahatkan pikiran dari stresnya duniawi. Nah, untuk mewujudkan ketenangan tersebut, saya mendeskripsikan ada tiga pilar utama adab masjid yang perlu kita terapkan secara konsisten. Yang pertama yaitu penyucian diri aktif. Ini dimulai sebelum kita masuk ke dalam masjid melalui wudhu dan pakaian yang rapih. Yang kedua ada detoksifikasi digital. Sederhananya, kita itu mematikan ataupun mengistirahatkan kita dari bermain handphone ataupun dan lain sebagainya. Ya, ini menciptakan batasan tegas dari gangguan luar. Dan yang ketiga itu kesetaraan sosial, di mana kita berdiri rapat bahu-membahu tanpa melihat pangkat ataupun status ekonomi dan lain sebagainya. Nah, mari kita bedah pilar pertama. Mohon maaf, yaitu tentang berwudu. Banyak yang mengira wudhu hanya syarat sah sholat, namun dari sudut pandang medis, membasuh bagian tubuh sensitif sebanyak 5 kali dalam sehari adalah langkah kebersihan preventif yang sangat luar biasa. Secara klinis, stimulasi air dingin pada titik saraf wajah, tangan, dan kaki merangsang sistem saraf parasimpatis kita. Efeknya apa? Kadar hormon stres atau kortisol dalam tubuh kita menurun. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan otot-otot yang tegang karena bekerja seharian penuh menjadi rileks kembali. Dan juga selanjutnya itu ada pada fokus jiwa. Jadi saat kita masuk ke masjid dan mematikan ponsel, kita sedang melakukan detox digital. Jeda waktu tanpa layar gawai ini memberikan kesempatan bagi otak kita untuk beristirahat. Dan juga ketika kita mengganti dengan sholat sunnah, zikir, ataupun membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Latihan fokus ini di dalam masjid melatih kendali emosi kita agar lebih sabar dan saat menghadapi masalah di luar masjid. Oke. Nah, etika mesti juga melatih kedisiplinan waktu yang sangat luar biasa melalui penataan sholat 5 waktu. Waktu-waktu sholat ini merupanya sangat selaras dengan ritme Sri Kandi atau jam biologis tubuh kita sesuai dengan dalam PPT ini.
Mulai dari sholat subuh yang membangunkan kita di fajar hari untuk kesegaran mental penuh, hingga Isya yang memicu transisi tubuh menuju istirahat malam yang sangat berkualitas. Dengan disiplin mengikuti ritme ini dalam sehari saja, kita secara tidak langsung menjaga keseimbangan metabolisme dan keseharian fisik dalam jangka yang sangat panjang. Nah, jika kita merangkum, aturan di dalam masjid sebenarnya adalah jawaban langsung atas masalah gaya hidup modern kita saat ini. Misalnya, tantangan kurang bergerak atau sedentary lifestyle teratasi dengan aktivitas berjalan kaki ke masjid dan gerakan sholat yang aktif. Masalah kesepian sosial teratasi dengan interaksi hangat di masjid. Dan juga sikap kasar di ruang publik diredam melalui pembiasaan bertutur kata yang tenang dan santun selama berada di area suci tersebut. Nah, dalam aspek sosiologis, sholat berjamaah menyajikan pahala hingga 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Angka ini bukan sekadar hitungan matematis pahala, melainkan simbol kekuatan modal sosial. Ketika kita sholat berjamaah, semua perbedaan derajat sosial dan ekonomi itu dihilangkan. Kita semua sama di hadapan Allah. Pertemuan rutin ini membangun rasa saling percaya, empati, dan solidaritas yang kuat di antara sesama jemaah. Dan juga hal ini dipertegas dalam sebuah hadis terpercaya dalam Sahih Muslim nomor 285, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa masjid dibangun untuk mengingat Allah, mendirikan sholat, membaca Al-Quran, maka hendaknya kedamaian dan ketenangan selalu menaungi setiap jemaah yang ada di dalamnya. Dan sebagai penutup, saya ingin menekankan satu hal, adab masjid bukan hanya tentang bagaimana kita bersikap di dalam rumah ataupun masjid. Ini adalah metode latihan karakter sebetulnya. Seperti kita mampu disiplin, menjaga lisan, menghormati orang tua, dan berdetoks dari dunia digital di dalam masjid. Kita akan keluar dari masjid sebagai pribadi muslim yang jauh lebih berkualitas, tenang, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata ataupun dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.